Kondisi terbaru dari Nikita masih sama seperti hari Senin kemarin, masih ceria menghadapi masalah yang sedang terjadi di dirinya dengan lapang dada. Kalau anak-anak ya udah pasti sedih lah, namanya harus terpisah lama dengan ibunya, orang tua satu-satunya yang mereka punya, pasti sedih. Arkana gimana? Arkana belum begitu paham, yang tahu yang Arkana dan Aska tahu itu ibunya lagi syuting. Sementara masih meyakini ibunya sedang syuting. Ya kalau rewel karena ini pertama kali Nikita lama ninggalin Arkana. Biasa kan mereka harus tidur sama-sama tuh setiap dari dia dilahirkan paling lama seminggu kali ya kalau dia keluar negeri. Ini terlama sih dia ninggalin Arkana. Nangis karena kangen sama anak. Iya, di bawah liburan. Alasannya kenapa? Ya memang Ada rasa khawatir nggak? memang Ada liburan rasa aja. Khawatir iya, karena kan anakku tiga-tiganya kan hidup sama aku, besar sama aku, dipelihara dengan baik sama aku. Jadi aku kalau nyebutin nama anak tuh ya sedih karena aku kangen. Kalau Nikita mungkin kegundahan nggak ada, justru aku yang ada kegundahan ya. Kegundahannya kepengen masalah ini segera selesai, persidangannya segera selesai, segera tahu apa sih yang dituduhkan kepada Nikita, bukti kerugiannya itu bener nggak sih, gitu-gitu aja. Kan kemarin juga teman-teman udah mendengarkan eksepsi dari lawyernya Nikita dan eksepsinya dari Nikita sendiri. Saya kan baru kemarin tuh datang ke persidangan Nikita, baru bener-bener 1000% saya paham apa yang terjadi setelah ada eksepsi kemarin mengenai pasal-pasal yang dikenakan kepada Nikita. Ya pro dan kontra biasa, ada yang senang, ada yang benci, ada yang suka, ya semua ini kan negara demokrasi katanya, ya biasa lah. Bagaimana mungkin seorang Nikita Mirzani, muslim yang baik, lulusan pesantren, dia menista agama? Bagaimana mungkin? Saya balik bertanya kepada yang berdemo, kalian paham nggak? Di mana? Kapan Nikita pernah menistakan agama? Justru saya bertanya balik, kenapa kalian yang berdemo mengatasnamakan agama? Mohon maaf ya, saya tidak mengkasta-kastakan orang ya. Kenapa harus waria yang orasi? Gitu. Itu aja. Terima kasih yang sudah mengirimkan pendemo, yang sudah mengkoordinir pendemo, sudah memobilisasi ya namanya ya. Terima kasih karena tujuan kita sama-sama ingin memantau persidangan yang sedang terjadi di Serang, walaupun terakhir kok orasinya jadi berbeda. Ya mungkin karena mereka salah, karena justru aku nggak marah dengan adanya demo, bahkan aku bersukacita atas adanya demo. Setelah aku approve demonya, diganti itu orasinya, nggak nyambung lah. Yang aku sempat posting di Instagram kemarin itu memang kenyataan. Dia bilang gendut lah, inilah, itulah, gak malu ya? Suaminya kan keren, ini kok istrinya gendut sih? Ya udahlah ya. Iya pastilah, namanya minder tuh udah pasti ngerasa kayak nggak pede kalau misalnya temen-temen ngajak pergi itu kan kadang ibu-ibu muda lain juga banyak yang langsung kurus, langsung yang cantik gitu, pasti ada ngerasa. Cuman namanya itu proses, kita jalanin aja, ikutin aja. Namanya tubuh manusia itu kan beda-beda juga gitu. Jadi ya kita, makanya tadi aku bilang sebagai kita yang waras, ya bagi kita ikutin aja. Mungkin setiap komen tuh kadang-kadang paling begini sayang, paling begini. Kadang-kadang kita lihat juga akunnya, orangnya begini begitu. Jadi coba menghibur dengan caranya kita masing-masing lah. Mungkin dengan refreshing atau dinner atau jalan-jalan gitu. Yang penting dianya jangan mikirin omongan-omongan orang gitu. Waktu itu udah sempat kasih ini juga beberapa istilahnya buat pelajaran gitu ya. Waktu itu udah, tapi kadang-kadang gini ya, kan orangnya terlalu banyak ya. Ya nggak mungkin semua orang gitu kan. Jadi manusia itu cuma punya 2 tangan. Jadi yang dilakuin nggak bisa kita tutup semua mulut, kita tutup telinga kanan, telinga kiri, pikir positif, fokus dengan apa yang dilakuin. Mungkin biar sehat juga, sosmednya nggak usah buka sosmed lain selain sosmed sendiri gitu ya. Sebenarnya kata dia sih, kata istriku tuh dia udah kuat dari dulu ya, dari kecil katanya kan dia sempat dari gemuk ke kurus. Cuman jadi dulu tuh kan karena nggak hamil, belum punya anak. Jadi nggak tahu. Nah sekarang anak dikatain sedikit aja tuh rasanya murkanya luar biasa. Jadi ya pokoknya kalau udah udah ke anak sih, aku pasti nggak mungkin diem lah. Aku udah bilang sama papanya, pokoknya kalau udah ke anak
aku nggak mungkin diem ya, jangan halangin aku untuk menindaklanjuti, karena kalau udah Iya, anak gitu, sih aku bener. udah nggak. Karena memang Alhamdulillah udah turun. Udah 15 kilo ya, Say? 15 kiloan. Enggak sih, nggak ada target. Ntar takutnya kalau kurus tiba hamil lagi. Jadi Minumnya sekarang kan- santai-santai aja. Ininya juga dietnya diet sehat, olahraganya dia rajin tenis. Terus habis tenis, apalagi ya olahraganya saya? Macem-macem Gym, sih. ada Aku yoga. Terus Pokoknya minum herbal jadi nggak kimia banget gitu. enggak sih. Aku memang udah jarang aja, nggak tahu kenapa, mungkin sekarang udah Biar lebih ini juga sih hidupnya. Kadang kan sama ada baik sama seminggu, keluarga aja deh. seminggu mungkin 3 hari 4 hari boleh story, tapi 3 hari kadang-kadang kita ya udah nggak pakai storyan gitu. Jadi lebih kayak ada refreshnya, nanti admin aja yang post misalnya atau iklan atau apa story gitu. Jadi Ya kan itu kan yang tahu orang di luar, karena kan aku sekarang jujur jarang banget story, udah jarang banget, paling banyak juga di YouTube Bang Atta juga aku bikin konten sendiri juga udah nggak pernah gitu, karena sebenarnya kalau di rumah pun Amina sama aku, cuman kan namanya kita kan bekerjanya di entertain gitu ya, nggak mungkin kayak seperti ini mau dibawa, kan sekarang juga kasihan ya, masih baby, di luaran juga masih ada takut terus kena lagi sakit sering atau apa. kurang sehat juga kan. Iya, gitu. Jadi lebih baik ya di rumah aja gitu. Saya pribadi atas nama Sahrul Rijal datang ke sini beserta dengan kuasa hukum saya dengan tujuan untuk melaporkan kejadian yang kami anggap itu sangat menyinggung umat beragama dan berpotensi untuk mengganggu atau membuat keonaran. Nah, yang di sini kami laporkan itu ada beberapa nama. Yang pertama itu Budi Setiawan Garda Pandawa atau biasa kita kenal Budi Dalton. Itu yang pertama. Dan yang kedua Sutisna alias Sule. Dan yang ketiga Sasongko Wijanarko alias Mang Saswi. Nah, ketiga nama ini kami anggap ya, telah menyinggung perasaan umat beragama, khususnya umat muslim itu sendiri. Ketiga orang ini kami merasa bahwa dari pernyataan yang disiarkan atau yang dipublikasikan lewat kanal YouTube itu mengundang sara, yang dimana Budi Dalton secara sadar dan ada kesengajaan di situ bahwa menyatakan miras adalah minuman Rasulullah. Kenapa Sule dan Mang Saswi kami laporkan juga? Kan di situ dalam satu kejadian dan di tempat yang sama. Nah, ketika Budi Dalton menyatakan bahwa miras adalah minuman Rasulullah, mereka secara refleks dan spontan tertawa. Dan di situ kami beranggapan bahwa mereka juga ikut terlibat dalam ucapan yang disampaikan oleh Budi Dalton itu sendiri. Sule dan Mang Saswi itu justru malah seolah-olah menikmati, ikut tertawa dan tergelak di dalam ucapan itu, seolah-olah tidak ada yang salah gitu loh. Makanya kenapa klien kami ini akhirnya menyeret mereka berdua supaya untuk diperiksa gitu. Karena ini kan masih dalam tahap laporan, tentu kan ada permintaan klarifikasi dari kepolisian gitu. Kalau memang dia sendiri menikmati ocehan-ocehan yang cenderung menghina Nabi Muhammad, ya kenapa dia tidak protes saat itu ketika Budi Dalton mengatakan semacam itu? Kenapa dia malah ikut tertawa dan seolah-olah menikmati candaan yang bersifat demikian gitu loh. Maka dari situ berangkat dari video yang dipublikasikan dan viral juga beberapa hari itu, kami yang tergabung dalam Ampera, Aliansi Masyarakat Pecinta Rasulullah, datang ke sini untuk melaporkan secara resmi ketiga nama yang ada di dalam video itu. Dan di situ tidak ada niatan untuk melakukan permohonan maaf atau merasa bersalah. Sule ada kemungkinan menjadi saksi. Sule dan Mang Saswi menjadi saksi, dan bisa juga atas pemeriksaan nanti bisa mungkin juga dijadikan tersangka atas dugaan termasuk terlibat dalam penistaan agama. Kami juga lagi pelajarin saat ini apakah kita tim
advokat saya atau tim pengacara saya ini untuk bisa melaporkan Sule lagi langsung atau Mang Saswi lagi gitu. Itu akan kita pertimbangkan. Karena kita sudah melaporkan ke Dipidum, tindak pidana umum itu dilemparkan lagi ke cyber di cyber Mabes Polri. Akhirnya Mabes Polri diterima, memang ini adalah pintu masuknya daripada undang-undang ITE, karena undang-undang ITE lebih berat. Nah, kita berharap yang 156A ini, pasal 156A KUHP ini jangan lepas. Karena kalau satu pasal saja 156A ini sudah ancaman 5 tahun penjara, itu wajib dipenjara. Ancaman 5 tahun penjara itu wajib dipenjara. Ya makanya kita melihat nanti mungkin ada somasi dulu dengan pernyataan, karena bagaimanapun Sule mentertawakan daripada penghinaan agama, harusnya Sule mengklarifikasi segera mungkin untuk minta maaf. Nggak bisa agama ditertawakan, isu agama apapun jangan pernah ditertawakan, apalagi menyinggung Rasulullah. Kita nggak pernah mau Rasulullah SAW ditertawakan, karena kita junjung tinggi Rasulullah SAW. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.